Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Indah Gusti Ayu dengan NIM 2524175 dari kelas PTIK 1E. Kali ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Pengantar Studi Islam dari Dr. Haji Didi Ahmad Supandi, cetak ke-1 Oktober 2011. Hak penerbit pada PT Raja Grafindo Persabda Jakarta. Di buku ini saya akan mereview dua materi, yaitu tentang akidah tauhid dan tentang qada dan qadar. Pengertian tauhid. Tauhid secara etimologi berarti pengesaan, sedangkan menurut terminologi, tauhid berarti membenarkan total bahwa Allah adalah Maha Esa, esa pada zatnya dan sifatnya. Beberapa ayat dalam Al-Quran telah jelas mengatakan bahwa keesaan Allah, diantaranya surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Macam-macam tauhid ada 3. Yang pertama, tauhid uluhiyah. Maksud uluhiyah adalah bahwa hanya Allah yang menyandang sifat ketuhanan dan kekuasaan absolut atas segala ciptaannya, menghususkan menyembah, beribadah, dan pengabdian hanya kepadanya dan setulus hati memeluk agamanya. Yang kedua, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang memonopoli penciptaan, pemeliharaan, mengatur, penguasaan, dan pemilikan. Manusia adalah makhluk ciptaan yang senantiasa tergantung kepadanya dalam memenuhi kebutuhan fisik, jasmaninya, dan dalam memecahkan masalah-masalah hidup yang dihadapinya. Tauhid rububiyah juga mengandung pengertian bahwa sifat-sifat dan atribut-atribut Allah adalah esa. Tidak ada satu makhluk pun yang menandingi ataupun menyamai sifat-sifat dan atribut-atributnya. Yang ketiga, tauhid al-asma al-sifat. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut namanya itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maksud dari Al-Asma'ul Husna adalah nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Materi yang kedua yaitu tentang qada dan qadar. A. Pengertian qada dan qadar. Menurut bahasa etimologi, qada berarti perintah sebagaimana tertera dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Qadar disebut dalam Al-Quran dalam bentuk yang bermacam-macam dan banyak pula artinya. Qadar atau takdir ialah suatu perbuatan tertentu yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala yang ada dalam semesta ini. Dalam firman Allah, sesungguhnya kami telah menjadikan segala sesuatu menurut qada atau aturan adalah segala urusan Allah itu menurut qadar yang telah ditentukan. Allah telah menciptakan segala sesuatu itu, lalu dia tentukan takdirnya atau ketentuannya. B. Beriman kepada qada dan qadar Allah. Beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Makna beriman kepada qada dan qadar ialah membenarkan
dengan sesungguhnya bahwa yang terjadi baik dan buruk itu adalah atas qada dan qadar Allah. C. Hikmah kepada takdir. Takdir adalah rahasia Allah mengenai makhluknya. Tidak ada yang mengetahuinya, tidak yang paling dekat, dan tidak juga nabi utusan. Dapat disimpulkan bahwa beriman kepada takdir memiliki hikmah yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Materi yang ketiga dari akidah, penulis Profesor Dr. Haji A. Rahman Ritonga, cetak pertama pada 2005, penerbit Amelia Surabaya. 1. Riya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264, sikap riya itu digambarkan oleh Tuhan dengan perumpamaan orang yang memperbelanjakan atau menyedekahkan hartanya, namun diiringi dengan menyebut-nyebut pemberian tersebut kepada orang lain. Surat An-Nisa ayat 38 memberi penjelasan tentang riya dengan kasus pembelanjaan harta pada jalan Allah, bukan karena mengharapkan ridho Allah, tetapi ingin dipuji oleh makhluk Allah. Dalam surat Al-Ma'un, sikap dia itu sangat tercela, bahkan seorang yang telah melakukan ibadah sholat karena riya dinyatakan masuk neraka. Yang kedua, kufur. Dalam ilmu tauhid disebut bahwa kufur bermakna pendustaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran ditemukan 3 bentuk kekufuran. Yang pertama, kufur milah atau agama, yaitu sikap mental yang dicela dan dibenci oleh Allah karena tidak mengakui kebenaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Yang kedua, kufur nikmat, yaitu pengingkaran terhadap nikmat Allah. Hal ini dikarenakan hati mereka tidak terbuka menerima kebenaran bahwa nikmat itu dari Allah dan mereka mengingkari untuk mensyukurinya. Yang ketiga, nikmat dari dosa, berarti menutupi dosa-dosa seseorang sehingga tidak lagi dipandang secara hukum sebagai orang pendosa. Yang ketiga, syirik. Secara bahasa, syirik berarti berserikat, bersama, bersekutu, dan berkongsi. Dalam Al-Quran ditemukan 2 macam bentuk syirik yang dibenci oleh Allah, yaitu 1. Syirik besar, yaitu pengakuan hati adanya Tuhan selain Allah seperti berhala dan patung sebagai sembahan dan tempat meminta tolong. Setiap orang yang tidak mengesahkan Allah sebagai Tuhan adalah musyrik. Yang kedua, syirik kecil, yaitu menjadikan selain Allah sebagai sandaran amal kebajikan termasuk dalam beribadah. Tetapi sandaran amalan kebajikan tadi tidak mereka yakini memiliki sifat-sifat ketuhanan dan tidak pula mereka jadikan sebagai sembahan sebagaimana bahwa halnya terjadi pada syirik besar. Yang keempat, murtad. Kata murtad dalam bahasa Arab ialah riddah yang mengandung arti berbalik menjadi kafir. Karena kata murtad berkonotasi kafir, maka pengertiannya dalam konteks ini ialah Islam berbalik atau berganti agama menjadi kafir. Ada 3 bentuk kegiatan yang menyebabkan seorang mukmin menjadi murtad. 1. Mengingkari ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad serta kewajiban-kewajiban yang sudah secara jelas diwajibkan Allah, seperti mengingkari kewajiban sholat dan puasa. Yang kedua, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung arti ia telah keluar dari Islam. Yang ketiga, melakukan penyembahan berhala itu adalah Tuhan yang wajib disembah. Jadi kesimpulannya, kelebihan kedua buku tersebut menjelaskan dan menyebutkan keterangan-keterangan dari Al-Quran agar lebih kuat buktinya yang sudah ia jelaskan dalam buku tersebut. Dan kekurangannya, referensi yang digunakan dalam buku ini tidak selalu mencakup perkembangan terbaru dalam kajian Islam sehingga bisa terkesan kurang up to date.